membahayakan gawang Persidafon. Wow! Gawang yang begitu menganga masih gagal dimaksimalkan oleh Elton Maran. Tinggal mencop bola. Masih jauh melayang di atas gawang Celsius Gepse. Ya, maksud dari Elton Maran memang sudah tepat, tapi hanya eksekusi yang kurang akurat dilakukan oleh Elton Maran. Terlalu keras dan di babak pertama, Gideon. Tomoyuki Sakai. Bomsong. Diapit dua pemain sekaligus. Memberikan umpan ke sisi kanan, berbahaya. Nasution Karubaba dan ini dia Sakai. Gol! Akhirnya Persiram Raja Ampat melalui Tomoyuki Sakai merubah kedudukan menjadi 2-2. Ya, sebuah inisiatif serangan di awal babak kedua dan Tomoyuki Sakai yang menjadi eksekutor. Sebuah umpan yang sangat akurat dari Nasution Karubaba, crossing yang sulit sekali diantisipasi oleh para pemain belakang dan penjaga gawang Celsius Gepse. Penempatan posisi yang juga cukup bagus dari Tomoyuki Sakai. Kita lihat bagaimana sebuah crossing dari Nasution Karubaba. Elton Maran yang berada di depan gawang tidak bisa menjangkaunya, tapi masih ada Tomoyuki Sakai sama sekali tidak terkawal. Pemain asal Jepang yang sempat memperkuat Pelita Jaya dan Persiwa Wamena tidak berada dalam posisi offside karena saat umpan dilepaskan, Sakai masih berada di belakang para pemain dari Persidafon. Ini dia gol balasan dari Persiram Raja Ampat yang tidak hanya merubah kedudukan menjadi 2-2, sekaligus menjadi gol pertama bagi pemain asal Jepang ini. Tomoyuki Sakai, 1 gol diciptakan dalam laga ini sekaligus menjadi gol pertama baginya setelah melalui 11 laga bersama Persiram Raja Ampat. Umpan lambung Gideon Bomsong masih terlepas dari jebakan offside. Bomsong dan merubah kedudukan menjadi 3-2. Kembali lahir gol kedua bagi Persiram Raja Ampat di awal babak kedua, merubah kedudukan menjadi 3-2. Luar biasa pencapaian Persiram Raja Ampat di awal babak kedua ini. Ya, ini keadaan berbalik Bung Opan dan pemirsa, bagaimana 2 gol cepat kali ini dihasilkan oleh para pemain Persiram di awal babak kedua setelah mereka menerima 2 gol cepat dari Persidafon di babak pertama tadi, dan waktunya juga tidak terlalu berjauhan, memang hanya sekitar 2 atau 3 menit saja. Berhasil melepaskan diri dari jebakan offside Bomsong sehingga sangat leluasa dan mengarahkan bola ke sisi gawang kosong dari Celsius Gepse tanpa kawalan. Iya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Terlepas dari jebakan offside, tampaknya kesalahan dilakukan Marcelo Sirelli, membiarkan Bomsong berdiri sendiri, menerima umpan lambung jauh dari belakang yang dilepaskan oleh Gideon. Sedikit menggiring bola dan tidak disia-siakan menempatkan bola pada sudut yang tepat. Ini dia dengan sangat dingin, sangat akurat. Jean Paul Bomsong. Sebuah selebrasi dari penjaga gawang Wempi Obura yang memang sangat layak dilakukannya. Pada Kubai Kudian. Berpindah ke sisi sebelah kanan Nasution Karubaba kali ini. Masih Nasution Karubaba. Nasution Karubaba berbahaya. Oh, pelanggaran kembali dilakukan terhadap Bomsong. Offside kali ini Bung Erwin. Ya, sebuah pergerakan dari Bomsong yang masih tertangkap perangkap offside dari pemain-pemain Persidafon. Kita lihat sedikit saja memang lebih berada di depan Andri Ibo sehingga berada. Gol kedua, gol balasan bagi Persiram sekaligus menjadi gol pertama baginya. Elton Maran, masih Elton Maran berusaha melepaskan diri. Masih ada Marcelo Sirelli. Ia tampak mengerang kesakitan Elton Maran setelah bersenggolan dengan Marcelo Sirelli. Di lini belakang, para pemain Persidafon ini sebetulnya kehilangan satu pemain yang cukup penting, Bejo Sugiantoro.
yang menderita cedera sudah cukup lama sehingga tidak bisa memperkuat tim. Sanun Al-Qadri. Kembali Nasution Karubaba. Berbahaya, terjatuh Nasution Karubaba namun bukan pelanggaran. Ya, wasit melihat bahwa Elton Maran lah yang melakukan diving di kotak penalti Persidafon Dafonsoro. Ia berusaha melakukan diving dan tertangkap oleh wasit Johnny Pereira. Elton Maran yang mencoba untuk melewati Juan Marcelo Cirelli. Iya, sebuah diving yang Davon Marcelo Cirelli. Patrick Wanggai. Masih Wanggai. Tampaknya pelanggaran oleh Sanun Al-Qadri terhadap Patrick Wanggai. Ya, melakukan stopping yang harus dihentikan oleh Sanun Al-Qadri yang kelihatannya agak terkecoh memang dengan pergerakan dari Patrick Wanggai. Pelatih Bambang Nurdiansyah di Persiram ini memiliki 2 orang pemain sayap yang cukup potensial, Otto Maniani serta Nasution Karubaba. Pemain yang baru saja Anda sebut. Mengingatkan kita pada sosok Lukas Mandoan di tim Persipura, sama-sama pemain berasal dari tim U21. Hanya saja Lukas Mandoan berasal dari tim U21 Persipura tentu. Ya, hanya berselang 3 menit. Fernando Pahabol langsung memperoleh hadiah kartu kuning dari wasit Johnny Pereira. Ini dia Fernando Pahabol. Ya, melakukan kontrol bola menggunakan tangannya. Fernando Pahabol adalah merupakan pemain Warobai. Pelanggaran terhadap Fauzan oleh Nasution Karubaba. Oh, sebuah benturan yang tidak dapat dihindarkan oleh kedua pemain. Wap. Ya, kita lihat Ya, beberapa pemain Persipura memang ada di oleh Persiram Raja Ampat. Bomsong dari sisi kanan pertahanan Persidafon, masih Bomsong berusaha mengelabui lini pertahanan Persidafon sebelum akhirnya melepaskan tendangan yang sangat keras oleh Bomsong. Ini dia dalam gerak lambat bagaimana Bomsong mengecoh Edison Ames dan bam, tendangan keras yang masih mampu digapai oleh penjaga gawang Celsius Gepse. Ya, benar-benar menyulitkan pertahanan dari Persidafon. Bomsong di babak kedua ini. Hanya saja setelah melepaskan tendangan dengan kaki kiri tadi kelihatan Bomsong tergeletak, mungkin sedikit mengalami cedera. Persidafon, Gideon, Octavianus Maniani. Masih lemah tendangan yang dilepaskan oleh Octavianus Maniani. Tidak terlalu keras sehingga masih bisa diantisipasi oleh Celsius Gepse. Tendangan dari Otto Maniani. Elton Maran pendek saja, Octavianus Maniani berbahaya. Dan ini dia gol keempat. Lahir bagi Persiram Raja Ampat atau yang ketiga sepanjang babak kedua. Dan kali ini sang striker veteran Martin Tau yang masuk menggantikan Bomsong, membuktikan ketajamannya, merubah kedudukan menjadi 4-2. Ya, umpan akurat dari Otto Maniani dan sebuah penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau, striker yang selama ini menjadi penghuni di bangku cadangan dan dimasukkan untuk menggantikan Bomsong yang cedera, membuktikan diri bahwa dia masih cukup tajam. Sangat dingin penyelesaian dari Martin Tau tadi, kita lihat.
crossing dari Otto Maniani, tidak ada yang bisa mengantisipasi para pemain Persidafon sehingga disentuh sedikit saja oleh Martin Tau. Ini dia salah satu kelebihan dari Octavianus Maniani. Tidak hanya mampu tampil sebagai goal getter, namun juga senantiasa tampil sebagai assist man, memberikan umpan-umpan yang sangat jitu, sangat terukur kepada striker Persiram Raja Ampat. Dan ini adalah merupakan assist kedua baginya yang membuahkan gol bagi Persiram Raja Ampat. Ya, penyelesaian yang sangat dingin dari Martin Tau. Tidak menendang bola dengan sekencang-kencangnya, hanya membelokkan arah ataupun mengubah arah dengan sentuhan yang cukup tenang. Tapi sudah cukup untuk menjebol. Dari informasi saja untuk pemirsa yang menyaksikan beberapa pemain Persipura seperti Titus Bonai dan Bio Paulin yang berada di Stadion Lebak Bulus. Mereka sedang berada di Jakarta. Benson berbahaya dan Sakai gol! Gol yang sangat-sangat mudah kembali diperoleh Persiram Raja Ampat dan menjadi gol kedua bagi Sakai dalam laga sore ini. Luar biasa, Persiram Raja Ampat di babak kedua 5-2. Ya, sebuah comeback yang sangat luar biasa dari anak-anak Persiram. Setelah tertinggal 2-0, mereka mengunci para pemain Persidafon, tidak bisa mencetak gol lagi dan membalas dengan 5 gol. Kali ini diciptakan oleh Tomoyuki Sakai, gol kedua dari Sakai. Sebuah tendangan keras dari Benson yang masih bisa diblok, tapi bola rebound disambar oleh Tomoyuki Sakai untuk mencetak gol keduanya. Tambahan gol dari Tomoyuki Sakai menghiasi laga sore ini. Hujan gol terjadi di Lebak Bulus. 7 gol telah tercipta sepanjang 87 menit. Ini dia Tomoyuki Sakai dengan sangat dingin mengecoh Marcelo Sirelli, membuat kubu Persiram kegirangan. Unggul sangat-sangat telak 5-2 sejauh ini. Sebuah perolehan yang luar biasa setelah tertinggal 1-2 di dalam sebuah pertandingan. Kebobolan 5 gol tentu menjadi sebuah catatan bagi lini belakang Persidafon. Tapi ini mereka mencapainya dalam 3 pertandingan. Dan ini peluang bagi Persidafon. Sangat disayangkan bagaimana Patrick Wanggai, sang striker andalan, masih gagal menjebol gawang untuk yang kedua kalinya bagi Persidafon. Sebuah tendangan yang sangat keras masih mampu diblok dengan sangat baik. Iya, dan wasit Johnny Pereira baru saja meniupkan peluit panjangnya pertanda 2 kali 45 menit telah usai dan unggul telak 5-2 Persiram Raja Ampat. Mereka berhasil menciptakan 4 gol sekaligus sepanjang babak kedua. Kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.